Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Tetap semangat semua ya. Meskipun kita belum bisa secara penuh melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka, tetapi harus tetap semangat ya anak-anak dalam mengikuti pembelajaran daring. Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Selesai. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah sudah berdoa ya. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu Rina Kurniasari. Biasa dipanggil dengan Ibu Rina. Jadi anak-anak bisa memanggil Ibu dengan Ibu Rina. Di sini Ibu mengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Selanjutnya, terlebih dahulu Ibu ingin mengingatkan kepada anak-anak untuk mengisi daftar hadir yang sudah Ibu share pada form di Google Classroom mata pelajaran PKN. Tentunya anak-anak di sini semua sudah tergabung dalam grup PKN pada Google Classroom. Baik, sudah berdoa, sudah perkenalan, sudah absen juga. Tentunya anak-anak semua sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Langsung saja ya kita mulai. Baik, sebelumnya Ibu mau tanya, kira-kira masih ada yang ingat pada pertemuan minggu lalu kita belajar mengenai materi apa? Ya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai norma yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian pada pertemuan minggu sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai pengertian norma, macam-macam norma, dan juga sanksi terhadap pelanggaran norma. Nah, pada pertemuan kali ini, yakni pertemuan ketiga pada bab 2, kita akan belajar mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai apa itu norma, macam-macam norma, sanksi terhadap pelanggaran norma, kemudian norma apa saja yang sudah berlaku dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kalian pada pertemuan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui media PowerPoint, peserta didik mampu menunjukkan pengertian, keadilan, dan juga unsur-unsur keadilan. Kemudian yang kedua, melalui diskusi di Google Classroom, peserta didik mampu menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Kemudian yang ketiga, melalui pemberian tugas individu, peserta didik mampu menyajikan hasil telaah arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Langsung saja ya kita mulai pembahasan materi pertemuan kali ini. Cakupan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini meliputi yang pertama ada keadilan, yakni pengertian keadilan, unsur-unsur keadilan. Kemudian yang kedua ada norma, yakni norma hukum. Dan yang ketiga ada arti penting norma hukum dalam mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya, masih ada yang ingat norma itu terbentuk karena apa? Iya, norma dalam masyarakat terbentuk karena terdapat perbedaan kepentingan antar individu, kepribadian, keinginan, dan tujuan hidup yang berbeda antara satu dengan lainnya.
Oleh karena itu, dibentuklah yang namanya norma atau peraturan. Peraturan dibuat agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan dan ketidakteraturan dalam masyarakat. Apa saja sih fungsi peraturan dalam masyarakat? Fungsi peraturan dalam masyarakat yang pertama yakni sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Kemudian yang ketiga, sebagai sistem pengendali sosial. Keberadaan norma melekat dalam kehidupan masyarakat. Norma juga diperlukan untuk mewujudkan dan menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Anak-anak, negara Indonesia merupakan negara hukum. Seluruh warga negara harus taat dan tunduk pada hukum yang berlaku. Mentaati norma hukum akan dapat menciptakan yang namanya ketertiban dan keadilan. Dalam kehidupan bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan norma-norma lainnya, seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, itu berbeda dengan norma hukum. Selain memiliki perbedaan, tentunya memiliki persamaan. Persamaannya adalah norma-norma tersebut sama-sama mengatur tata tertib dalam masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya. Norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena memaksa seluruh warga negara dan memiliki sanksi yang tegas jika dibandingkan dengan norma yang lainnya. Contohnya saja, misalnya mencuri, sanksinya sangat tegas, misalnya saja di penjara, seperti itu ya. Nah, Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Kira-kira ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan negara hukum? Ya, negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu baik tindakan atau pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis maupun tidak tertulis. Negara hukum memiliki 3 unsur. Yang pertama, supremacy of law. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seorang warga negara harus dihukum jika melanggar hukum. Kemudian yang kedua, equality before law, yang artinya setiap orang sama di hadapan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya. Baik rakyat maupun pejabat itu sama kedudukannya di hadapan hukum. Kemudian yang ketiga, human right, artinya diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang ataupun keputusan pengadilan. Anak-anak, kira-kira ada yang tahu apa tujuan kaidah hukum dan upaya penegakan hukum yang jelas? Kaidah hukum itu ditegaskan agar apa? Ya, agar warga negara semakin memahami aturan yang berlaku serta mampu melaksanakannya. Serta agar semua warga negara mendapatkan yang namanya keadilan. Keadilan di sini dapat kita pahami sebagai setiap warga negara diperlakukan sama di mata hukum dan tidak memandang hukum itu berasal dari mana. Menurut pandangan hukum, keadilan mengandung arti adanya jaminan negara terhadap anggota masyarakat untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya dan memperoleh perlakuan yang sama di mata hukum. Hukum menjaga dan melindungi hak-hak anggota masyarakat agar terciptanya keadilan. Di depan hukum, tidak seorang pun warga negara diistimewakan. Semua warga negara, baik pejabat negara, warga negara, dan orang asing wajib mentaati hukum. Dengan demikian, norma hukum berlaku adil bagi semua warga negara. Sebagai negara hukum, negara Indonesia tentu menerapkan aturan hukum
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Norma hukum tidak dapat berjalan sendiri untuk mencapai tujuan keadilan. Berlakunya norma hukum dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara yang berwenang seperti polisi, jaksa, dan hakim. Untuk mencegah dan menanggulangi aksi kejahatan diperlukan aparat kepolisian. Sedangkan untuk mewakili negara melakukan tuntutan terhadap pelaku kejahatan di lingkungan pengadilan dilakukan oleh kejaksaan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, norma hukum memiliki sifat yang mengatur dan memaksa, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum haruslah dilakukan oleh lembaga peradilan masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh main hakim sendiri. Baik anak-anak, sekian materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau kita secara bersama-sama menyimpulkan materi pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama pada pertemuan hari ini. Ya, jadi pada pertemuan kali ini kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa menegakkan hukum pada pokoknya merupakan menegakkan nilai-nilai keadilan, bukan hanya menegakkan peraturan tertulis yang bersifat tekstual dan formal. Keadilan merupakan roh dari setiap norma hukum. Tegaknya keadilan hukum akan menjadi jaminan dari perwujudan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai sila kedua Pancasila dan sekaligus mewujudkan sila kelima Pancasila, yaitu nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya anak-anak, untuk mengukur pemahaman materi kalian dan juga sebagai penilaian pengetahuan kalian, Ibu ingin kalian mengerjakan soal kuis yang sudah Ibu share di Google Classroom PKN pada tugas pertemuan hari ini. Baik, Ibu rasa cukup ya untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jika terdapat pertanyaan, bisa kalian tulis pada kolom komentar di grup Classroom PKN untuk kita bahas bersama sebagai bahan diskusi. Untuk menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, Ibu persilahkan. Selesai. Alhamdulillah, selalu jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu pada pembelajaran minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.